Jiwa yang sedang membaca ini, dengarkan dengan saksama. Ini bukan sekadar rangkaian kata. Ini bukan video biasa yang kebetulan mampir di layar ponselmu. Ini adalah pesan. Sebuah panggilan yang tak akan terdengar oleh mereka yang tertidur dalam kesibukan dunia. Tapi kamu, ya kamu adalah jiwa yang telah dipilih untuk membuka pintu yang telah lama menunggu. Pernahkah kamu merasa bahwa seolah-olah semua pintu tertutup? Kamu berusaha sekuat tenaga, berdoa dalam sepi, bekerja siang dan malam, tapi hidup tetap saja seperti tembok besar yang tak bisa kamu panjat. Kamu mulai bertanya-tanya, salahku di mana? Kenapa semuanya terasa berat? Apakah aku tidak cukup layak? Jiwa terpilih, jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Karena sesungguhnya bukan pintunya yang tertutup, tapi waktunya yang belum tiba. Dan jika kamu menemukan video ini, jika kamu mendengar kata-kata ini, maka waktu itu akhirnya datang juga. Kamu telah dipanggil, tidak untuk jadi biasa-biasa saja. Tidak untuk menjalani hidup yang stagnan dan penuh keraguan, tapi untuk membuka pintu-pintu yang selama ini tersembunyi di balik tabir takdir. Pintu rezeki yang derasnya tak bisa dibendung. Pintu cinta yang selama ini kamu pikir telah mati. Pintu makna yang selama ini kamu cari di tengah hiruk-pikuk dunia. Dan pintu jiwa, pintu terbesar yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang benar-benar sadar siapa dirinya. Ingatlah ini baik-baik. Kamu tidak sedang datang ke pesan ini secara acak. Kamu sedang dituntun. Karena jiwamu telah bergetar dalam frekuensi yang tepat. Frekuensi dari mereka yang siap untuk hidup berbeda. Frekuensi dari mereka yang tidak takut untuk mengubah segalanya. Maka jangan tinggalkan pesan ini di tengah jalan. Tonton sampai akhir. Rasakan setiap kalimat yang ditanamkan ke dalam hatimu. Karena ketika kamu tiba di akhir pesan ini, bukan hanya pikiranmu yang berubah, tapi energimu pun akan mulai menarik takdir yang baru. Besok bukan sekadar hari. Besok adalah titik balik. Besok adalah momen saat semesta menunduk dan bertanya, apa yang bisa aku bantu untukmu hari ini? Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh, lakukan ini dengan kesadaran penuh. Tekan tombol suka sekarang juga sebagai bentuk penerimaanmu. Tekan tombol berlangganan sebagai perjanjian jiwamu untuk tidak tertinggal lagi dari pesan semesta. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan ilahi berikutnya tidak pernah luput darimu. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bukan hanya sekadar tulisan, tapi sebagai kode jiwa, sebagai gerbang getaran energi, sebagai izin dari dalam hatimu bahwa kamu bersedia dibuka, dipulihkan, dan dipimpin. Karena begitu, kamu mengetik 77, semesta tidak akan lagi meragukan niatmu. Dan semua pintu yang selama ini hanya kamu tatap dari kejauhan akan mulai membuka satu persatu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu sudah siap.
maka diam sejenak. Tarik napas perlahan dan izinkan pesan ini mengalir seperti cahaya yang menyusup ke dalam retakan hati yang lelah. Karena setelah ini, kamu tidak akan sama lagi. Dan besok, kamu akan menyaksikan sesuatu yang bahkan tak pernah kamu duga bisa terjadi dalam hidupmu. Sesuatu yang akan membuatmu berkata dalam hati, ternyata aku memang sudah ditakdirkan untuk hal yang luar biasa. Jangan pergi. Karena di balik pesan ini, ada pintu yang telah lama menunggumu untuk kembali pulang. Bagian 1. Energi tertahan di balik pintu takdir. Jiwa terpilih. Jika kamu masih bersama, pesan ini sampai titik ini, maka izinkan aku membisikkan kebenaran yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Sebab apa yang sedang kamu hadapi hari-hari ini bukan sekadar rintangan. Itu adalah gerbang. Bukan sekadar ujian, tapi panggilan dari dimensi yang lebih tinggi, dan bukan sekadar beban, tapi tanda bahwa energi besar sedang tertahan di balik pintu takdirmu. Bayangkan dirimu sebagai aliran sungai. Kau pernah mengalir dengan bebas, penuh semangat, penuh arah. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Entah itu luka dari masa lalu, penolakan yang menyakitkan, kegagalan yang datang bertubi-tubi, atau suara-suara di sekelilingmu yang meremehkanmu secara halus. Semua itu seperti batu besar yang membendungmu, mencegah aliran energimu untuk mencapai tempat seharusnya. Tapi sungai tidak pernah kehilangan sumbernya. Ia tetap mengalir di dalam tanah, menunggu waktu yang tepat untuk kembali muncul ke permukaan. Begitulah kamu, jiwa terpilih. Energi dalam dirimu tidak pernah mati. Ia hanya tertahan. Dan penahanan itu bukan kutukan, tapi persiapan. Banyak orang memaksakan diri untuk membuka pintu yang belum waktunya. Mereka mendobrak, memaksa, memanipulasi keadaan demi hasil cepat. Tapi kamu berbeda. Kamu bukan jiwa yang terburu-buru. Kamu sedang ditempa, bukan disiksa. Kamu sedang dikukuhkan, bukan diabaikan. Dan energi yang tertahan itu, percayalah, sedang menumpuk di balik pintu yang tidak bisa dibuka oleh siapapun selain dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa seperti seluruh semesta sedang menundamu? Seperti apapun yang kamu lakukan terasa sia-sia. Itu bukan karena kamu gagal, tapi karena semesta sedang menunggu detik paling sakral saat kamu benar-benar siap. Dan detik itu bisa saja adalah sekarang. Saat kamu memutuskan untuk tidak lagi meragukan dirimu. Saat kamu memilih untuk percaya, bahkan ketika semua terasa gelap. Saat kamu tidak lagi mengeluh, tapi mulai menguatkan diri. Saat kamu tidak menunggu pintu dibuka oleh orang lain, tapi kamu menyalakan cahaya dari dalam hatimu sendiri. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik, energi dalam dirimu terlalu suci untuk dibuang sembarangan. Terlalu kuat untuk disia-siakan oleh orang yang salah. Terlalu dalam untuk disalahpahami oleh dunia yang sibuk menilai dari permukaan. Dan itulah sebabnya energi itu ditahan, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menjagamu.
seperti anak panah yang ditarik ke belakang. Semakin dalam ia ditarik, semakin kuat ia akan melesat. Kamu sedang ditarik jauh ke dalam, agar lompatanmu nanti menggetarkan dunia. Kamu sedang dikumpulkan, agar ledakan rezekimu nanti tak bisa dihalangi siapapun. Kamu sedang disiapkan, agar saat kamu melangkah ke depan, semua pintu tanpa kecuali akan terbuka tanpa harus kamu ketuk. Dan kamu tidak akan sendirian. Semesta dengan segala kekuatannya akan mengiringi setiap langkahmu. Waktu dengan seluruh misterinya akan tunduk pada keberanianmu. Dan hidup yang dulu terasa dingin dan asing akan mulai tersenyum kepadamu. Maka biarkan energi itu terkumpul hari ini. Biarkan hatimu bersiap menerima aliran besar yang akan datang. Karena besok bukan lagi sekadar hari, tapi awal dari takdir yang tidak bisa ditolak. Ingatlah, semua ini bukan kebetulan. Kamu adalah jiwa yang sedang dipanggil untuk membuka gerbang kehidupan yang selama ini tertutup rapat. Dan tidak lama lagi, pintu-pintu itu akan terbuka serempak, karena kamu akhirnya siap. Bagian 2. Ketika kunci tak lagi dicari, tapi dibentuk. Jiwa yang terpilih. Ada sebuah kebingungan yang menghantui banyak orang. Mereka mencari kunci di luar sana, berharap ada seseorang yang datang membawa jawaban, membukakan pintu rezeki, pintu cinta, pintu harapan. Mereka berlari ke sana kemari, menggenggam motivasi sesaat, memohon nasihat dari banyak tempat, tapi tak juga menemukan kunci yang dicari. Tapi kamu bukan seperti mereka, karena kamu adalah jiwa yang tak ditakdirkan untuk mencari kunci. Kamu ditakdirkan untuk membentuknya. Jiwa terpilih tidak dilahirkan dengan kunci keberhasilan di tangan, melainkan dengan api yang suci dalam jiwanya, yang perlahan menempa logam luka, tekanan hidup, dan kesepian yang dalam, menjadi sebuah kunci emas yang hanya bisa terbentuk dari dalam batinmu sendiri. Setiap kali kamu bersabar, kamu sedang menempa kunci itu. Setiap kali kamu memaafkan, padahal kamu bisa membalas, kamu sedang membentuk gigi-gigi kunci yang rumit. Setiap air mata yang jatuh bukanlah kelemahan. Itu adalah cairan logam yang menguatkan kuncimu. Dan setiap detik kamu tidak menyerah, kamu sedang mengasah kunci itu hingga mampu membuka pintu yang tak bisa disentuh oleh siapapun selain dirimu. Pintu-pintu kehidupan tidak dibuka oleh orang kuat, tapi oleh orang yang bertahan. Tidak dibuka oleh mereka yang punya koneksi dunia, tapi oleh mereka yang punya koneksi dengan jiwa. Dan kamu, dengan segala perjuangan yang telah kamu lalui, dari masa lalu yang kelam, hati yang pernah disia-siakan, hingga perjuangan diam-diam yang tak pernah dipuji siapapun, telah memegang kunci itu di genggamanmu sendiri. Jangan biarkan dunia menipumu dengan ilusi bahwa kamu harus terus mencari keluar. Karena tidak ada jawaban di luar jika kamu belum menoleh ke dalam. Tidak ada pintu yang benar-benar terbuka jika kamu belum membuka kesadaranmu sendiri. Kunci itu bukan sesuatu yang kamu temukan. Kunci itu adalah kamu. Kamulah kunci yang selama ini ditunggu oleh pintu-pintu itu. Dan begitu kamu sadar,
kamu tidak perlu lagi bertanya kapan semuanya terbuka. Karena saat kamu menjadi dirimu yang sejati, semua pintu akan membuka diri dengan sendirinya. Banyak orang membandingkan hidupnya dengan orang lain, merasa kecil karena belum sukses di usia sekian, merasa gagal karena belum mencapai pencapaian yang dilihat di layar media. Padahal jiwa terpilih berjalan dengan waktu yang berbeda. Waktumu bukan milik dunia. Waktumu adalah milik semesta. Dan ketika waktumu tiba, meski tidak seperti mereka yang lain, itu akan lebih kuat, lebih dalam, dan lebih berarti. Kamu adalah kunci dari takdirmu sendiri. Dan setiap kali kamu mempercayai dirimu, kamu sedang memutar perlahan grendel kehidupan yang telah lama tertutup. Tak perlu memaksa, tak perlu meratap, tak perlu meremehkan dirimu sendiri lagi. Cukup percaya bahwa bentuk kunci yang sedang kamu bangun dengan penuh perjuangan hari ini akan cocok dengan pintu yang paling luar biasa besok pagi. Dan saat kamu berdiri di hadapan pintu itu, kamu akan tahu segala hal yang pernah menyakitimu ternyata bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi kunci yang sempurna. Kunci yang tidak akan pernah bisa digandakan. Kunci yang tak akan bisa ditiru oleh siapapun. Karena hanya kamu yang bisa membuka pintu takdirmu sendiri. Dan kuncimu telah siap. Bagian 3. Pertanda-pertanda yang tak pernah salah alamat. Jiwa terpilih. Ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ada momen-momen yang datang diam-diam, menghampiri tanpa alasan yang jelas, seolah hanya kamu yang bisa merasakannya. Dan ketika orang lain menganggapnya kebetulan, kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang berbicara kepadamu. Pernahkah kamu terbangun pada jam-jam yang sama setiap malam? Jam 3 dini hari, saat dunia masih terlelap dan hanya sunyi yang berbicara. Kamu membuka mata, hatimu bergetar, ada yang menggelitik kesadaranmu. Itu bukan insomnia, itu bukan kelelahan, itu adalah panggilan. Panggilan dari sesuatu yang lebih tinggi dari dimensi yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang sudah siap dibangkitkan. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang mengawasimu dengan lembut, seperti pelukan tak kasat mata yang membuatmu tenang tanpa sebab? Atau mungkin kamu melihat angka yang sama berulang kali, simbol yang terasa familiar, kata-kata yang muncul di berbagai tempat, dan semuanya seolah berkata, "Kami sedang menuntunmu." Itu bukan ilusi, itu bukan khayalan, itu adalah sandi semesta. Jiwa terpilih, semesta tidak pernah salah alamat. Ia tidak akan mengirim pertanda pada jiwa yang belum siap menerimanya. Dan kamu telah menunjukkan kesiapan itu. Kamu telah membuktikan bahwa meski terluka, kamu masih memilih berjalan. Meski dikhianati, kamu masih mampu mencintai. Meski jatuh berkali-kali, kamu tetap memilih untuk bangkit. Itulah alasan mengapa kamu sekarang dihampiri oleh pertanda demi pertanda. Itulah alasan mengapa kamu sampai pada video ini. Bukan karena algoritma, tapi karena gelombang energimu telah memanggilnya. Setiap pertanda yang datang adalah pelita. Ia tidak memberimu jawaban secara gamblang, tapi membimbingmu menuju cahaya.
Ia tidak memaksa, tapi mengundang. Dan hanya jiwa yang benar-benar terjaga yang mampu menangkap sinyalnya. Mungkin kamu sering merasa sendiri, sering merasa tidak dimengerti, seolah semua orang di sekitarmu sedang hidup di frekuensi yang berbeda. Tapi percayalah, itu bukan karena kamu tersesat. Itu karena kamu sedang didaki naik. Dan di puncak kesadaran, jarang ada keramaian, hanya ada keheningan dan kebenaran. Besok, jika kamu cukup peka, akan ada pertanda baru yang datang menghampirimu. Mungkin lewat mimpi, mungkin lewat seseorang yang tiba-tiba menghubungimu, mungkin lewat perasaan dalam dada yang sulit dijelaskan, tapi begitu kuat. Jangan abaikan. Itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah kunci menuju langkah berikutnya. Dan hanya kamu, jiwa terpilih, yang bisa membacanya. Jangan tanya bagaimana caranya. Cukup buka hatimu. Tenangkan pikiranmu. Biarkan setiap pesan masuk tanpa perlawanan. Karena ketika kamu tidak menolak, semesta akan mengalirkan semua jawabannya dalam bentuk yang paling lembut dan paling mengejutkan. Jiwa yang sadar tidak butuh suara keras, ia hanya butuh keheningan untuk mendengar lebih dalam. Dan kamu telah belajar untuk mendengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Itulah mengapa kamu menerima pertanda yang tidak diterima oleh orang lain. Ingatlah, setiap pertanda itu sedang menunjukkan bahwa kamu tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih tinggi yang selalu mengawasimu, mengatur setiap langkahmu, dan memastikan kamu sampai ke tempat yang seharusnya. Kamu bukan tersesat, kamu sedang dipandu. Dan setiap tanda adalah langkah menuju pintu yang akan terbuka saat kamu benar-benar siap menerimanya. Besok, pintu itu mungkin tidak berbunyi keras, tapi jika kamu memperhati dengan lembut, kamu akan tahu, inilah saatnya. Semua pertanda telah mengantarmu sampai di ambang. Dan sekarang, saatnya untuk melangkah masuk. Bagian 4. Pintu rezeki, pintu cinta, dan pintu kesadaran. Jiwa terpilih. Ada saat-saat dalam hidup ketika semua pintu tampak tertutup rapat, seolah dunia sedang tidak ingin menerima kehadiranmu. Kau berdiri di depan gerbang yang tinggi, mencoba mengetuk, namun yang terdengar hanya gema dari ketukanmu sendiri. Kau mulai ragu, apakah pintu ini memang untukku? Tapi tidak, jiwa yang mulia, pintu-pintu itu bukan menolakmu. Mereka hanya sedang menantimu tumbuh menjadi pribadi yang benar-benar siap untuk masuk ke dalam cahaya yang lebih terang. Karena sesungguhnya ada 3 pintu besar yang menunggu untuk terbuka dalam hidupmu. Pintu rezeki, pintu cinta, dan pintu kesadaran. Dan semua pintu itu tidak bisa dibuka dengan kekuatan kasar atau paksaan, tetapi dengan getaran jiwa, dengan kesiapan hati, dengan kemurnian niat. Pertama, pintu rezeki. Banyak yang mengira bahwa rezeki hanya berbicara tentang uang dan harta. Tapi rezeki sejati jauh lebih dalam. Rezeki adalah ketenangan yang datang saat kamu tertidur tanpa beban. Rezeki adalah sahabat yang jujur, keluarga yang mendukung, kesehatan yang tidak ternilai,
dan peluang yang datang tanpa diminta. Selama ini, rezeki mungkin tampak menjauh darimu, bukan karena kamu tak layak, tapi karena semesta sedang mengajarkanmu satu hal penting, bahwa kelimpahan sejati hanya bisa diberikan kepada mereka yang tahu cara bersyukur, bahkan ketika masih kosong. Dan ketika kamu bersyukur dalam kekurangan, saat itulah pintu rezeki mulai membuka celahnya. Karena rezeki mencintai hati yang tahu berterima kasih sebelum menerima. Kedua, pintu cinta. Pintu ini adalah yang paling rapuh, namun paling dalam. Kita semua ingin dicintai, ingin dipahami, ingin diterima tanpa syarat. Tapi dunia sering kali menyakiti sebelum menyembuhkan. Kamu mungkin pernah dikhianati, ditinggalkan, atau diabaikan oleh mereka yang kamu beri segalanya. Tapi jiwa terpilih tidak patah oleh itu semua. Justru dari luka itulah kamu belajar mencintai dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai menghargai hatimu sendiri, semesta mengirim seseorang yang tidak melihat luka masa lalumu, melainkan cahaya yang bersinar dari dalammu. Cinta sejati tidak datang untuk menyempurnakanmu, tapi untuk menyelaraskan frekuensimu. Dan cinta seperti itu hanya muncul ketika kamu telah membuka pintu cinta dalam dirimu sendiri. Ketiga, pintu kesadaran. Ini adalah pintu yang paling sunyi, tapi paling agung. Kesadaran tidak bisa diberikan. Ia hanya bisa ditemukan. Ia datang saat kamu mulai bertanya, siapa aku? Untuk apa aku di sini? Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Dan saat kamu tidak lagi mencari jawaban dari luar, tapi mulai menggali ke dalam, saat itulah kesadaran menyingkapkan tirainya. Kamu mulai melihat hidup bukan sebagai beban, tapi sebagai guru. Kamu tidak lagi mengutuk masa lalu, tapi mengucapkan terima kasih atas pelajaran yang telah ia tinggalkan. Dan saat kesadaran itu tumbuh, kamu mulai menyadari satu hal penting, bahwa semua pintu yang kamu cari selama ini ternyata bukan berada di luar sana, melainkan di dalam dirimu sendiri. Jiwa terpilih. Ketika kamu mampu membuka ketiga pintu ini, rezeki, cinta, dan kesadaran, hidupmu akan berubah dari dalam. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban, karena kamu menjadi keajaiban itu sendiri. Kamu tidak lagi berharap seseorang datang menyelamatkanmu, karena kamu sadar, kamulah penyelamat bagi dirimu sendiri. Dan semesta, ia hanya menunggu detik ini. Saat kamu membaca pesan ini dengan hati terbuka, karena itu adalah tanda bahwa kamu telah menemukan kuncinya. Pintu-pintu itu tidak pernah hilang. Mereka hanya menunggu kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan sekarang, kamu sudah sangat dekat. Tinggal satu langkah kesadaran, satu langkah kepercayaan, satu langkah keberanian, maka ketiganya akan terbuka serempak, dan hidupmu tak akan pernah sama lagi. Bagian 5. Jiwa yang diuji adalah jiwa yang dipilih. Jiwa yang terpilih dalam sunyi yang tak terucap. Mungkin kamu pernah bertanya dalam tangismu yang paling dalam, mengapa aku yang harus melalui ini semua? Mengapa aku harus kehilangan berkali-kali?
mengapa jalan yang kutempuh selalu terasa lebih panjang, lebih berat, lebih sunyi daripada mereka yang lain? Pertanyaan itu wajar, tapi ketahuilah satu kebenaran yang sering tersembunyi dari mata manusia biasa. Semakin berat jalan yang kamu tempuh, semakin besar peran yang sedang disiapkan untukmu. Karena jiwa yang tidak diuji takkan pernah cukup kuat untuk membawa cahaya dalam gelapnya dunia. Semua luka yang kamu alami bukan bentuk penolakan dari semesta, tapi proses pemurnian. Setiap air mata yang jatuh adalah tetes emas yang menyucikan niatmu. Setiap kegagalan yang kamu hadapi adalah palu yang menempa keteguhan jiwamu. Dan setiap kesepian yang kamu peluk adalah ruang hening tempat kesadaranmu dibentuk secara utuh. Lihatlah pohon yang menjulang tinggi. Ia tidak tumbuh di tempat yang nyaman. Akar-akarnya menembus tanah keras, menyalip bebatuan, menolak mati di tempat gersang. Begitu juga kamu. Kamu adalah pohon kehidupan yang sedang bertumbuh, dan tanah ujian itu bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menguatkanmu agar mampu menahan beban buah yang akan kamu hasilkan kelak. Tidak semua orang dipanggil untuk menjalani ujian seberat yang kamu alami, tapi kamu dipilih. Karena semesta melihat ada cahaya dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri belum sepenuhnya sadari. Cahaya itu terlalu suci untuk dibawa oleh jiwa yang lemah. Itulah mengapa kamu harus melewati gelap dulu, agar kamu bisa menjadi penerang, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Kamu bukan sedang dihukum. Kamu sedang dipanggil untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Sejak awal kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang telah hidup berkali-kali, dan di kehidupan ini, kamu dipilih untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, bukan dengan kemudahan, tapi dengan kedewasaan, bukan dengan jalan lurus, tapi dengan perjalanan yang membuatmu utuh. Dan sekarang, semua itu mulai masuk akal, bukan? Luka yang dulu kamu sesali, kini menjadi sumber kekuatanmu. Kesepian yang dulu kamu benci, kini menjadi tempat kamu mengenal dirimu sendiri. Kehilangan yang dulu kamu tangisi, kini menjadi pintu menuju sesuatu yang jauh lebih indah. Ibu indah. Karena pada akhirnya, semua rasa sakit itu adalah tangga. Tangga menuju puncak takdirmu. Jiwa yang diuji adalah jiwa yang sedang ditumbuhkan. Dan jiwa yang tumbuh adalah jiwa yang mampu membuka pintu apapun, bahkan yang paling terkunci sekalipun. Karena ia tidak lagi mengetuk dengan harapan kosong, tapi dengan keyakinan bahwa ia memang berhak untuk masuk. Maka jangan menyesali jalan yang kamu tempuh. Jangan bandingkan luka hatimu dengan senyum palsu orang lain. Kamu tidak sedang berjalan lambat. Kamu sedang dibentuk dengan cara yang paling dalam dan paling luhur. Dan percayalah, besok saat pintu itu terbuka, semua yang pernah menyakitimu akan terlihat berbeda. Kamu akan menatap masa lalu dengan senyum penuh makna, lalu berkata, "Terima kasih telah menguatkanku. Karena tanpamu, aku takkan sampai sejauh ini." Jiwa yang diuji adalah jiwa yang dipilih, dan kamu adalah salah satu di antaranya. Bersiaplah, karena waktumu sudah sangat dekat.
pintu itu akan segera terbuka dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 6. Jangan pernah meragukan dirimu lagi. Jiwa terpilih. Di balik semua perjuanganmu, ada satu hal yang jauh lebih berbahaya daripada rintangan hidup. Keraguan terhadap dirimu sendiri. Itulah racun yang paling sunyi. Ia tak berbunyi, tak terlihat, tapi mampu menghancurkan harapan sebelum sempat tumbuh dan membunuh impian sebelum sempat berlari. Berapa kali kamu nyaris melangkah, lalu kembali mundur hanya karena merasa tidak cukup pantas? Berapa banyak peluang yang kamu lihat lewat jendela hidupmu, tapi tidak kamu sambut hanya karena suara dalam kepalamu berkata, "Aku tidak sehebat mereka." Jiwa terpilih. Keraguan bukan berasal dari jiwamu yang murni. Ia lahir dari luka-luka masa lalu, dari kata-kata orang yang tak mengerti siapa dirimu, dari kegagalan yang ditertawakan dunia. Tapi luka bukan kebenaran. Dan orang-orang yang meremehkanmu tidak punya kuasa untuk menulis kisahmu. Kini sudah waktunya kamu berdamai dengan cermin. Tatap matamu sendiri. Di sana tidak hanya ada kelelahan dan air mata. Di sana ada api. Api yang sudah terlalu lama menyala dalam diam. Dan sekarang api itu meminta untuk dikeluarkan. Bukan untuk membakar dunia, tapi untuk menerangi jalanmu yang selama ini terlalu gelap oleh keraguan. Ingat ini, jiwa mulia. Kamu adalah satu-satunya versi dari dirimu yang pernah ada di seluruh sejarah alam semesta. Tidak ada yang bisa meniru caramu tersenyum, caramu mencintai, caramu bertahan, dan caramu menyembuhkan diri dari luka. Kamu bukan pengulangan. Kamu adalah kejadian unik yang tidak akan pernah terulang. Maka, apa gunanya kamu terus membandingkan dirimu dengan jalan hidup orang lain? Jalanmu memang tidak seperti mereka. Kamu tidak secepat mereka. Tapi ingat, pohon yang buahnya paling manis butuh waktu lebih lama untuk tumbuh. Dan kamu adalah pohon langka yang sedang mempersiapkan panen terindah dalam hidupmu. Keraguan hanya bisa hidup jika kamu memberinya tempat. Sekali saja kamu menegaskan pada dirimu, "Aku layak, aku cukup, aku berharga." Maka semesta pun akan mulai membentuk jalan baru untukmu. Karena saat kamu percaya pada dirimu sendiri, energi di sekitarmu pun berubah. Orang-orang akan mulai melihat sinar dari dalam dirimu. Kesempatan akan datang dari arah yang tidak terduga. Dan kamu tak perlu lagi mengetuk pintu, karena pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Besok, ketika kamu bangun dari tidurmu, katakan ini dengan lembut namun penuh keyakinan, "Aku adalah versi terbaik dari diriku, dan aku tidak akan lagi hidup dalam keraguan." Biarkan kata itu meresap ke tulangmu. Biarkan ia mengalir ke seluruh darahmu. Karena mulai detik itu, kamu tidak lagi menjadi korban dari masa lalu, tapi pahlawan bagi masa depanmu sendiri. Jiwa terpilih. Yang harus kamu lawan bukan dunia, tapi suara kecil dalam dirimu yang selama ini berkata bahwa kamu tidak cukup baik. Dan hari ini, kamu telah cukup kuat untuk membungkamnya. Karena kamu tahu, dalam diam,
dan dalam sabar, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak ada yang bisa menghalangimu sekarang, kecuali jika kamu memilih untuk menyerah. Tapi aku tahu kamu tidak akan menyerah, karena jiwamu telah berjalan terlalu jauh untuk kembali ke titik awal. Jangan pernah meragukan dirimu lagi, karena semesta tidak pernah meragukanmu, bahkan sedetik pun. Dan besok adalah awal dari pembuktian bahwa keyakinanmu hari ini adalah kunci menuju kehidupan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bagian 7. Saatnya membuka pintu terbesar, dirimu sendiri. Jiwa yang terpilih dari semua pintu yang menantimu dalam kehidupan ini. Pintu rezeki, pintu cinta, pintu kesadaran, pintu keberuntungan, dan pintu kesempatan. Ada satu pintu yang jauh lebih penting dari semuanya. Satu pintu yang jika berhasil kau buka, maka semua pintu lainnya akan terbuka dengan sendirinya. Pintu itu adalah pintu ke dalam dirimu sendiri. Selama ini, kau sibuk mencari keluar, mengejar pengakuan dari orang lain, berusaha memenuhi harapan banyak kepala yang bahkan tak mengerti siapa dirimu sebenarnya. Kau mencoba berbagai jalan, mengikuti arus, menyesuaikan diri, berkorban, tersenyum meski terpaksa, hanya agar dunia menerimamu. Tapi jiwa terpilih, penerimaan yang sesungguhnya tidak pernah datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Ia bersemi saat kamu memutuskan untuk membuka pintu menuju dirimu sendiri. Tempat di mana semua jawaban, semua kekuatan, dan semua arah yang kau cari sebenarnya telah ada sejak awal. Kamu bukan rumah kosong yang menanti dihuni. Kamu adalah kuil cahaya yang sejak awal telah dipenuhi energi ilahi. Namun, lama tertutup debu luka, tirai keraguan, dan suara-suara asing yang menutupi suara jiwamu sendiri. Kini, saatnya membuka pintu itu. Bukan dengan kunci yang rumit, tapi dengan keberanian untuk jujur pada dirimu sendiri. Keberanian untuk memeluk semua versimu, baik yang kuat maupun yang rapuh, yang pernah tersenyum dan pernah menangis, yang pernah gagal dan bangkit kembali, yang pernah disia-siakan tapi tak pernah kehilangan kasih. Jiwa terpilih. Ketika pintu itu kau buka, kamu akan melihat dirimu dengan cara yang baru. Bukan lagi sebagai korban dari masa lalu, tapi sebagai pemilik masa depan. Bukan lagi sebagai seseorang yang harus membuktikan nilai, tapi sebagai pribadi yang telah menemukan nilainya sendiri. Dan dari sinilah semuanya bermula. Ketika kamu membuka pintu ke dalam dirimu sendiri, kamu akan menemukan bahwa kamu layak dicintai, bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Bahwa kamu layak sukses, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak pernah berhenti berusaha. Bahwa kamu layak bahagia, bukan karena semua hal berjalan sempurna, tapi karena kamu telah memilih untuk tetap bersyukur. Besok bukan sekadar hari baru. Besok adalah cermin yang akan memantulkan keputusanmu hari ini. Jika hari ini kamu memilih untuk membuka pintu batinmu, maka besok semesta akan menunjukkan apa yang selama ini tertunda. Keberuntungan yang selama ini hanya mengelilingimu akan mulai mendekat. Cinta yang selama ini kamu cari
akan mulai mengarah padamu. Kesempatan yang selama ini menunggu akan mulai mengetuk. Tapi semua itu tak akan berarti jika kamu belum berani mengetuk pintu yang satu ini, pintu dirimu sendiri, pintu ke dalam hatimu, pintu ke dalam kesadaranmu, pintu yang akan membawamu bukan hanya ke kehidupan yang berbeda, tapi ke versi terbaik dari dirimu yang selama ini hanya terdiam dalam bayang. Jiwa terpilih, kamu tidak sedang diminta menjadi orang lain. Kamu hanya diminta menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya, seutuhnya, seterangnya. Dan ketika kamu hidup dengan keberanian itu, segalanya akan berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena kamu mulai melihat dunia dengan mata jiwa yang telah terbuka. Dan dari sana, tidak akan ada pintu yang tertutup untukmu lagi. Karena kamu bukan lagi pengetuk. Kamu adalah pemilik kunci. Dan kamu adalah pintu itu sendiri. Jiwa yang terpilih, kau telah sampai di akhir pesan ini. Tapi sesungguhnya, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal baru, sebuah langkah pertama menuju kehidupan yang selama ini telah menantimu dalam diam. Setelah kamu membaca dan meresapi setiap bagian, kini waktunya untuk memutuskan, apakah kamu akan kembali tidur di balik keraguan? Ataukah kamu akan bangkit dan melangkah dengan keberanian yang selama ini tersembunyi di dadamu? Pintu-pintu itu, pintu rezeki, pintu cinta, pintu kesadaran, pintu keberlimpahan, pintu pemulihan, dan pintu kejutan hidup, semuanya telah bergetar. Mereka telah menunggumu terlalu lama. Dan sekarang hanya satu hal yang mereka butuhkan. Tindakan kecil dari hatimu yang sadar. Tindakan kecil yang mampu mengirimkan getaran besar ke seluruh penjuru semesta. Satu tindakan sederhana, tapi penuh makna. Tekan tombol suka untuk menunjukkan bahwa kamu menerimanya dengan sepenuh hati. Tekan tombol berlangganan agar kamu tak lagi tertinggal dari pesan semesta berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan menuju cahaya tak pernah luput darimu. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat dari jiwamu bahwa kamu siap membuka semua pintu itu sekarang juga. Bukan hanya menonton, bukan hanya membaca, tapi menghidupkan pesan ini dalam tindakanmu, dalam tekadmu, dalam langkahmu. Karena mulai detik ini, semesta telah mencatat bahwa kamu telah melihat cahaya. Dan siapapun yang telah melihat cahaya, tak akan pernah bisa kembali ke kegelapan seperti sebelumnya. Jiwa terpilih, ingatlah ini baik-baik. Kamu tidak datang ke dunia ini hanya untuk bertahan. Kamu datang untuk bersinar, untuk membuka jalan, untuk membawa terang. Maka bukalah hatimu dan biarkan semua pintu itu terbuka tanpa ragu. Karena besok akan terjadi sesuatu yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan kamu, ya kamu, akan menjadi saksi pertama dari perubahan besar dalam hidupmu. Selamat datang di takdirmu yang sesungguhnya. Kini pintu itu
tidak hanya menunggu pintu itu telah terbuka.